Siapa yang sangka ya, di tengah ramainya perang di bagian dunia lain, ternyata kekhawatiran akan perang di Asia juga terjadi akibat konflik Thailand dan juga Kamboja. Sekarang saya akan mempresentasikan perkembangan terbaru dari konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja pada tahun 2025. Dan konflik ini bukan hanya konflik perbatasan biasa, tetapi juga menyangkut warisan sejarah, simbol nasionalisme, dan juga diplomasi kawasan ASEAN. Kita masuk ke slide pertama. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi konflik memanas dalam beberapa minggu terakhir dan akhirnya pecah pada tanggal 24 Juli 2025 ketika Thailand secara resmi mengerahkan pesawat tempur F-16 dan menembakkan rudal ke wilayah Kamboja. Serangan ini menewaskan 16 orang dan mayoritas warga sipil di Thailand dan memicu kepanikan luas di sepanjang perbatasan. ASEAN melalui ketua tahun ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim segera turun tangan untuk menengahi. Meskipun kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata, situasinya masih sangat rapuh dan rawan eskalasi. Lalu apa penyebab utamanya? Sengketa ini berakar dari persoalan sejarah kolonial, terutama peta yang dibuat oleh kolonial Perancis tahun 1907. Kamboja menggunakan peta ini sebagai dasar dari klaimnya atas wilayah perbatasan termasuk kuil Preah Vihear. Thailand menolaknya karena menganggap peta tersebut tidak akurat. Pemicu terbaru berasal dari insiden ranjau darat dan kontak senjata yang menewaskan seorang tentara Kamboja pada Mei lalu. Puncaknya, dua prajurit Thailand kehilangan anggota tubuh dalam ledakan ranjau di wilayah sengketa. Ini menyebabkan Thailand menarik duta besarnya dan mengusir diplomat Kamboja. Dan saya akan coba jelaskan timeline konfliknya ya. Jika kita lihat secara kronologi, sengketa ini sebenarnya telah berlangsung selama lebih dari 1 abad. Dimulai dari peta kolonial tahun 1907, ya, lalu pada 1962 Mahkamah Internasional juga menetapkan kuil Preah Vihear sebagai milik Kamboja, namun Thailand terus mempersoalkan wilayah tersebut ataupun wilayah sekitarnya. Ketegangan memuncak kembali pada tahun 2008 sampai dengan 2011 ketika terjadi bentrokan hebat selama 7 hari. Dan tahun ini sejak bulan Mei ini ketegangan mulai terasa hingga akhirnya meledak pada bulan Juli. Dan semua ini menunjukkan bahwa konflik ini adalah pola berulang yang sebenarnya belum benar-benar terselesaikan. Dan ada lagi juga yang terjadi di tahun 2013 sebelum 2025 di mana ICJ ini memperkuat keputusan tahun 1962 yaitu terkait tentang kuil Preah Vihear yang menjadi kepemilikan Kamboja. Dan selanjutnya, dampak sipil atau data korban yang meninggal akibat kejadian ini. Konflik ini bukan hanya berdampak pada militer, tapi juga ke warga sipil. Data per 25 Juli 2025 menunjukkan Thailand kehilangan 14 warganya, termasuk 13 warga sipil dan 1 TNI yang tadi saya ceritakan. Dan warga Kamboja kehilangan 1 tentara melalui adanya serangan di wilayah Kamboja tadi dan juga 5 luka-luka ya. Pemerintah Thailand sendiri telah mengevakuasi lebih dari 100.000 orang dari 4 provinsi dan membangun hampir 300 titik pengungsian. Dan bentrokan ini terjadi setidaknya di 12 titik perbatasan yang kurang lebih sama juga dengan wilayah di Kamboja ya. Dan ini menunjukkan bahwa eskalasi sudah sangat luas dan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Sementara apa sebenarnya menjadi sumbernya ya, sumber konflik lalu hingga bagaimana ASEAN merespon kejadian hal ini dan diplomasi negara lain. Salah satu simbol paling kuat dalam konflik ini yang tadi saya sebutkan adalah kuil Vihear Temple atau Vihear Preah tadi yang dibangun oleh Kekaisaran Khmer pada tahun atau abad ke-9 hingga ke-12. Kuil ini merupakan simbol budaya dan spiritualitas bagi rakyat Kamboja. Lokasinya berada di puncak pegunungan perbatasan langsung dengan Thailand dan secara arsitektur juga menghadap ke Kamboja. Tetapi akses yang paling mudah itu ditempuh dari Thailand. Pada 2008, Kamboja berhasil mendaftarkan kuil tersebut sebagai situs warisan dunia UNESCO yang dianggap provokatif oleh Thailand. Nah, inilah yang membuat kuil ini terus menjadi simbol konflik geopolitik dan nasionalisme dari kedua belah negara. Selain konflik militer, kedua negara juga menerapkan sanksi non-militer yang menambah panas situasi.
Thailand melarang pekerja dan pengunjung asal Thailand untuk memasuki Kamboja serta memperketat lintas batas. Sebagai balasan, Kamboja juga menghentikan impor produk pertanian dari Thailand, memboikot film dan serial televisi Thailand, serta menghentikan pasokan listrik lintas batas. Nah, ini menunjukkan bahwa konflik sudah menyentuh ranah ekonomi, budaya, dan sosial yang lebih luas dari sekedar militer. Nah, melihat ancaman konflik terbuka, ASEAN langsung mengambil peran. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN menjadi mediator utama. Ia menyampaikan bahwa kedua negara telah sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata, tetapi masih membutuhkan waktu untuk menarik pasukan dari garis depan. Namun Thailand juga menyampaikan bahwa gencatan senjata ini harus berdasarkan kondisi lapangan. Ini menandakan adanya potensi konflik lanjutan jika ada insiden sekecil apapun yang bisa menjadi trigger dari adanya perang di kemudian hari. Lalu, Presiden Amerika Serikat sebenarnya sudah menyebutkan bahwa Thailand dan Kamboja sepakat untuk melakukan perundingan gencatan senjata terkait pertempuran lintas perbatasan. Trump juga mengaku tidak akan melakukan perundingan tarif dengan Thailand dan juga Kamboja hingga keduanya menghentikan pertempuran. Sebelumnya, Trump menulis surat kepada Thailand dan Kamboja yang mengancam akan mengenakan tarif 36% atas sebagian besar ekspor mereka ke Amerika Serikat, dan ini akan mulai berlangsung pada 1 Agustus mendatang. Kamboja dan Thailand sama-sama memberikan penawaran substansial kepada mitra mereka di Amerika Serikat dalam upaya untuk menjadi yang terdepan dalam mencapai perjanjian perdagangan. Walau gencatan senjata telah diumumkan, tentunya harus tetap waspada melihat bahwa situasi masih sangat rapuh. Pasukan dari kedua belah pihak ini masih berada di perbatasan. Risiko pelanggaran gencatan juga seperti kontak senjata kecil atau sabotase menjadi tetap tinggi. Ada kemungkinan kelompok milisi lokal atau nasionalis ekstremis memicu kembali konflik. ASEAN perlu segera mengusulkan zona demiliterasi atau demiliterisasi dan pengawasan bersama untuk bisa menjaga stabilitas. Dan kesimpulannya adalah konflik Thailand-Kamboja tahun 2025 ini bukanlah konflik baru. Ini adalah konflik berulang yang akarnya berada pada sejarah kolonial dan simbolisme nasionalisme. Seperti yang terlihat dalam sengketa kuil Preah Vihear. Upaya ASEAN tentunya menjadi sangat krusial, namun masih dibutuhkan mekanisme jangka panjang seperti dialog bilateral berkala, zona aman perbatasan, dan juga mungkin pengawasan internasional. Karena jika tidak ditangani secara tuntas, potensi eskalasi masih akan terus mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara.